Kalau keuntungannya udah pasti untung ya kan. Berapa sekilonya udah tahu 25.000. Terus kali 80 kilo sehari panennya. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nah, sekarang kita lagi di peternak ayam petelur, itu di daerah Gunung Sindur. Nah, ini punya perorangan, yaitu dipegang sama anak muda nih, sahabat tani. Menarik, bener gak ya? Bener, Pak. Nah, ini yang pegang itu ya usianya sekitar 20-an lah, sampai 26 tahun, kita tanya pastinya. Namanya Mas Rizky. Nah, farmnya juga namanya Rizky Farm. Bener gak, Yas? Bener. Nah, apalagi nih, Yas? Ini dia 2 kandang, kira-kira berapa populasi ya? Wah, kita tanya nih, ada 2 kandang. Rizky ini, peternak ayam ini sejak 2020. Sebelumnya bapaknya yang ngelola. Bapaknya sih udah lama ya, udah 12 tahun lebih. Nah, peternakan ini juga jadi pemasukan bagi keluarganya. Keluarga dari Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ini juga belum nikah nih, masih muda. Nah, kita lihat langsung nih, apa yang bisa menjadi inspirasi sahabat tani. Gimana, Yas? Oke, mantap. Kita langsung lihat ke dalam kali ya, Pak? Oke, nanti kita lihat langsung ke dalam. Ada 2 kandang. Berapa satu kandangnya? Kalau 2 kandang berapa? Terus peternakannya bersih, nggak bau. Nah, itu yang jadi apa namanya, kelebihan dari Rizky Farm ini. Yuk, gas! Halo, Mas. Ayah. Saya Bang Panca nih. Siap. Nah, ini sahabat tani, ini Mas Rizky, owner dari Rizky Farm ya? Ya, Rizky Farm. Nah, Mas Rizky boleh kenalin nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Rizky Aziadha. Rizky Aziadha ya. Rizky Aziadha. Nah, ini peternak ayam ini punya keluarga, Mas? Punya keluarga, bener. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di Kampung Kebon Kopi, Ya. Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Gunung Sindur. Nah, ini kita lihat ada berapa ekor ayam nih, Mas? Terus luasnya berapa nih? Langsung aja kita. Ini luasnya itu 1.100. Iya. Untuk ayam ini 2 kandang ada sekitar 3.000 ekor lebih. 3.000 ekor lebih. Tuh. Nah, sahabat tani, ini Sidak Farm ini menarik nih karena ini dikelola sama keluarga ya, Mas Rizky ya. Betul. Jadi 3.000 ekor ini kurang lebih dikelola sama keluarga, salah satunya sama Mas Rizky. Nah, ini bisa menjadi penopang ekonomi keluarga ya, Mas. Betul, ya. Mas. Mas, ini saat 3.000 ayam ini mampu menghasilkan berapa telur? Kalau untuk 3.000 ayam ini sekitar 2 kandang ya. 2 kandang itu 120 kilo. 120 kilo. 120 kilo atau 1 kintal lebih lah. 1 kintal lebih ya? 1 kintal lebih. Kalau 1 kandang sekitar 60 sampai 80 kilo. Oh, 1 kandang 60 sampai 80 kilo. Ini ada 2 kandang nih. Ada 2 kandang. Jadi kali 2 aja ya. Iya, betul. Nah, sekarang harga telur kan naik turun nih. Ini lagi turun apa lagi naik? Ini Di bulan September ini, awal September. Awal September ini harga lagi turun ya, nggak turun-turun banget lah. Harga lagi sedang-sedang aja. Berapa sekilonya? Per kilo sekarang jatuhnya itu di 25.000. Nah, 1 kilo 25.000, tapi di petani. Kalau di toko beda lagi ya. Di toko beda lagi. Di warung-warung, di warung Madura, warung Batak tuh beda-beda lagi ya kan? Lagi. Atau di warung-warung. Nah, kalau orang ngambil ke sini atau kirim, sistemnya gimana tuh? Sistemnya itu kita ada pengiriman ada yang ngambil juga ada. Oke. Kalau untuk pengiriman sih kita paling jauh itu di sekitaran Tangsel aja sih. Tangsel aja ya. ya? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, Mas Rizky, kita belum omong lebih dalam lagi nih. Siap. Mas Rizky, ini awal mulanya itu bagaimana sih bisa punya peternakan ayam ini? Oke, siap. Gimana tuh? Awalnya itu kan memang dari abangnya bapak, Ya.
Itu kan pensiun dari keluar dari kantor. Iya. Nah, terus ada sedikit rezeki lah, ya kan? Akhirnya dibuatkanlah seperti ini. Iya. Awalnya juga sih nggak di sini, awalnya di sebelah sana, dekat sini juga, Iya. dari dekat sini. Nah, terus di sana sekitaran 5 tahunan. Terus karena memang ada komplain lah gitu dari warga, ya akhirnya pindah ke sini kayak gitu. Awalnya ini juga sih empang ya, empang. Terus diratain, diuruk, akhirnya dijadiin kandang seperti ini kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di tempat ini membawa rezeki lah, membawa berkah dan bertahan sampai sekarang kayak gitu. Mas Rizky pegang peternakan ini udah berapa lama nih? Kalau untuk saya sendiri itu sekitar 5 tahunan. Oke, 5 tahun. Dari 2020. Oh, 2020. 2020. Sebelumnya siapa yang pegang? Sebelumnya bapak sama abangnya bapak. Tahun berapa tuh? 2000 sekitaran 2014-an dah, 2014. Berarti udah hampir 12 tahun Hampir lebih. 12 tahun lebih. Oh, jadi benar. Bapaknya Mas Rizky pegang udah 12 tahun lebih dari 2020. Terus Mas Rizky pegang 2020. 2020. Kenapa nih? Mas Rizky umurnya berapa sih? 28. 28 tahun, belum menikah ya? Belum nikah. Nah, kenapa mau pegang peternakan ayam nih? Kan masih bisa kerja segala macam apa? Apa ya Mas ya? Karena senang aja sih, senang. Terus juga ya mungkin membantu bapak juga ya, karena sudah tua kayak gitu. Ya kesenangannya sih di situ Mas. Kita bisa ngelihat seperti ini, bisa bantu bapak buat mengutin, terus ya pengiriman-pengiriman yang lainnya yang jauh-jauh itu bapak yang nggak bisa kejangkau, saya yang kejangkau kayak gitu. Ibarat katanya ngebantu lah keluarga segala macamnya. Sekarang udah turun full nih ya. Turun dari full, mulai ngasih makan, betul, segala macam, ngambil panennya, betul, sampai pengiriman. Sampai pengiriman. Dulunya waktu sekolah sering bantu bapak juga. Sering. Pulang sekolah, SMP apa SMA gitu? SMK ya. Oh, SMK. SMK. Ya. Sering bantu bapak. Kalau waktu kelas 2 itu kan masuk siang saya. Paginya itu dibangunin jam 6 buat bantu bapak buat di sini. Jam gitu. 6 tuh ngapain tuh? Dulu? Jam 6 itu kita ngasih pakan. Oh, ngasih pakan. Ngasih pakan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, ada yang pesan. Kalau misalnya stok sudah ada, nanti kita tinggal kirim. Kalau misalnya stok belum ada, kita bugut. Kayak gitu. Oke nih, sahabat tani itu udah sedikit cerita dari Mas Rizky. Nah, nanti kita ke dalam ya. Kita lihat tuh ayamnya. Nah, nanti kita ngomongin kalau keuntungannya udah pasti untung ya kan. Berapa sekilonya udah tahu, 25.000. Terus kali 80 kilo sehari panennya. Satu kandang ya? Ya, berarti kalau 2 kandang bisa 120-an ya? 160-an. 160 kilo. 160 kilo. 3.000 ayam. Nah, tapi itu kan baiknya, enaknya ya kan? Enaknya. Susahnya kita belum tahu nih. Susahnya miara ayam petelur, apalagi jumlahnya 3.000 untuk skala rumahan atau perorangan ya? Perorangan, betul. Nah, kita ke dalam yuk, Mas Rizky ya? Ya, Kita siap, sidak farm. siap. Ke dalam ada apa aja? Oke. Sini, Yas. Mas Rizky. Ya. Kalau saya lihat nih, saya sidak nih, kandangnya Mas Rizky bersih. Iya. Terus nggak ada laler. Iya. Ya kalau saya lihat banyak sih yang ada laler gitu. Nah, kenapa tuh bisa nggak ada laler nih Mas? Tuh, bersih tuh nggak ada laler. Ya kalau Gitu, Mas. ya kalau di sini kan kita bawahnya ini kan air ya. Nah, bawahnya air, terus juga kita dari awal dia waktu itu kandang kosong itu kan kita sudah dikasih yang namanya itu kapur. Bawahnya? Ininya di sininya. Oh, di kandangnya. Di kandangnya pas dicuci steam itu kita kasih kapur supaya apa? Supaya tidak ada laler sama binatang-binatang lainnya yang ada di sini, nempel di sini kayak gitu. Nah, kenapa tidak bau? Karena kita memang bawahnya air. Kalau di darat memang itu luar biasa baunya kayak gitu ya kan. Nah, kalau di darat itu sih setahu saya itu ada obatnya buat mencegah baunya itu menyebar lebih luas kayak gitu. Ini kalau buang kotorannya
Dimakan sama ikan? Dimakan sama ikan. Ikannya bawahnya apa? Ikan patin. Patin? Ikan patin sama ikan mas Oh, gitu. enak kali dimakan ya ikannya? Wah, silakan. Enak ya? Ikannya enak, telurnya juga enak. Telur enak. Nah, satu kandang baterai ini berapa ekor? Pas saya lihat ada 2 ya? Ada 2, ada yang 1. Oh, Itu kan kalau yang 1 itu kan kita pisahin, waktu itu kan ada yang mati, ada yang apa, itu jadi isinya ada yang 1, ada yang 2. tapi rata-rata satu kandang 2 ekor. kandang baterai 2 ekor. Ya, 2 ekor. Itu nggak apa-apa tuh, nggak berantem nggak apa? Nggak masalah. Nah ini ayamnya usia berapa nih mas? Kalau ini usia 15 bulan. 15 bulan? Iya, 15 Dari bulan. kandang pertama? Dari kandang pertama. Nah 15 bulan tuh lagi bagus-bagusnya bertelur atau gimana? Kalau untuk puncak-puncaknya itu sekitaran 10 bulan. 10 bulan sampai 11 bulan itu puncaknya. Puncaknya? Puncaknya. Kalau untuk 15 bulan ya agak-agak berkurang sedikit lah. Berkurang. Untuk produksi telurnya. Kalau aftirnya apa udah tuanya ayamnya umur berapa tuh? 2 tahun bisa 2 tahun. sampai kalau produksinya masih memadai, ibarat katanya keuntungan buat bayar pakannya masih bisa. Iya. Ya 2 tahun masih bisa ya. Kalau jangka waktu minimal maksimalnya ya, jangka waktu maksimalnya itu sekitaran 1 tahun 8 bulan. Itu udah aftir ya, udah tua aftir, ya, ayam udah tua. tua. Nih ayamnya telurnya masih bagus nih umur 15 bulan ya, masih hangat nih. Masih hangat. Apa tadi? Masih hangat. Terus warnanya coklat. Itu ciri khas masih bagus ya. Masih bagus, betul. Usia ayamnya sekitar 15 bulan. 15 bulan. Nah, Mas. Tadi kan ngomongin enaknya nih. Iya. Kendalanya apa sih? Atau pernah mati atau harganya lagi Ya. turun atau gimana? Kalau kendala sih, untuk kendala banyak ya mas ya. Iya. Banyak, mulai dari angka kematian, Iya. terus juga dari penyakit, harga, terutama harga sih ya. Iya. Harga yang kita apa ya, ibarat katanya yang kita komplainin lah. Harga mulai harga dari luar masuk ke lokal sini, terus juga ibarat katanya lokal sini harganya juga ya nggak terlalu tinggi ya, kayak gitu. Ya itu sih kita komplain di harga. Pernah sampai sekitar 19.000 pernah mas. Pernah ya? 19.000 pernah. Ya terus naik. Ya alhamdulillah sih di September ini 25.000 lah, stabil gitu ya. Stabil. 25.000 stabil kayak gitu. Nah itu kalau turun banget berarti ada telur dari Jawa Timur biasanya ya? Iya, Masuk dari ya? dari Lampung, Oh, dari biasanya Lampung. dari Padang, dari yang lainnya lah. Jadi Kayak gitu. telur lokal anjlok ya? Anjlok banget mas. Padahal kualitasnya lebih bagus Kualitasnya lebih bagus. ya? Kalau kayak gini tahan berapa nih telurnya? Kalau untuk kayak gini sih tahan seminggu lebih sih. Kalau seminggu ya? Seminggu lebih. Nah, angka kematiannya mas? Angka kematian sih sekitar berapa ya? Ya kita minimize ya. Kalau angka kematian sih kalau semisalnya memang sudah parah banget ya, kita kan nanti minta vaksin buat disuntik kayak Iya, gitu iya. ya, buat dikasih obat apa segala macam. Angka kematian sih ya paling tinggi banget ya, sekitaran dari 90% itu sekitaran 15% lah. 15% ya? 15%. Kalau dihitung sebulan berapa sih yang mati kalau 15% tuh? Ayamnya? Paling banyak itu 5 sampai 6. 5 sampai 6. 5 sampai 6 ekor. Itu biasanya cuaca apa? Hujan apa panas? Ya cuaca bisa, dari penyakit-penyakit yang lain bisa juga. Virus-virus lah. Virus. Nih Yas, udah. Ntar kita panen ya. Sahabat tadi ntar kita panen nih. Ngambilin telurnya ya mas ya? Iya, bisa. Nah sebelumnya kita tadi di sana ada pakan mas. Kita Iya. ngomongin pakan nih. Boleh, depan yuk. silakan. Yuk gas. Mantap. Oke, sahabat tani. Nah, sekarang kita lagi di depan kandang. Nah, ini contoh pakannya. Kita akan ngomongin pakan nih. Nah, Mas Rizky. Ya. Ini pakannya merek apa nih? Ini New Hope. Cina ya? Dari Cina ya? Dari ini sih dikirimnya dari Pandeglang. Tapi produksinya asal Cina. Asal Cina, Nah, betul. Mantap. Ini dia ini ya lagi mendominasi. Ya, untuk Pakan ya? Ayamnya? untuk pakan. Waktu itu kan sempat juga kita sempat pakai Deheus, Oh. sempat pakai yang lain-lain juga. Nah, sama bos akhirnya dikirim yang seperti ini, New Hope. New Hope. Tipenya apa nih? L83. L83. Ya. Nah, ini apa nih kandungannya dia? Dia ada jagung, ada dedak, ada vitamin-vitamin sih yang lainnya. Nah, kalau pakan ini dari 3.000 ayam, sehari habis berapa? Sehari itu habis 6 sak.
6 sak Iya, berarti 6 sak. ini 50 kilo ya? 50 kilo, betul. 50 kilo kali 6, berarti berapa tuh? 50 kilo kali 6 ya sekitar berapa ya? Lebih lah. 300. 300. Oh, no, ya, itu jangan bisik-bisik doang. Gua ngetes Mas Rizky itu habis 300 kilo. Iya, 300 kilo. Satu hari. Satu hari. Oh, berarti sebulan bisa Ya 180 sak lah. 180 sak. 180 Ya? sak. Nah, Bisa 1 ton lebih ya? 1 ton lebih. Terus sekali pengiriman sebulan. Ya, satu Untuk kali. 3.000 ayam. Nah, ini kan kendalanya kalau peternak ayam ini kan di pakan ya, Mas? Iya, dipakan. Harganya Ya, ada yang naik, ada yang turun. ada yang naik, ada yang turun. Betul. Nah, itu gimana menyikapinya, Mas? Ya, Kalau harga pakan? Kalau harga pakan semisalnya naik sih kita ya ikut telur juga ikut naik ya, kayak gitu. Menyesuaikan juga dengan harga pakan. Kalau misalnya telur turun juga ya kita menyesuaikan juga dengan semuanya kayak gitu. Jadi saling bersinambung lah, saling menyambung kayak gitu. Ya alhamdulillah sih langganan sih nggak ada yang komplain ya, kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, ini ngasih makan ayam ini berapa kali sehari? 2 kali mas. Pagi. Pagi Jam? pagi itu jam 6, siang itu jam 1. Pagi itu jam 6 sahabat tani. Siang itu jam 1. Jam 1. Itu Mas Riki sendiri yang ngasih makan? Iya, Apa ada karyawan? Saya sendiri. Oh, sekarang Mas Riki nih yang Iya, ngelola pegang sendiri. semuanya. Panen gitu. juga? Panen juga semua, Mas. Pengiriman dan yang lainnya kayak gitu. Ini telurnya diambilnya siang apa tergantung kebutuhan? Tergantung kebutuhan sih, Mas. Kalau semisalnya memang kebutuhannya banyak ya kita langsung kalau misalnya orang permintaan jam 7 ada jam 7 ya, Iya. ya kita langsung ambil di sini kayak gitu jam 7. Oke. Nih, sahabat tani. Ini kan kandang pertama nih. Yas. Lihatin ya. Kandang kedua di sana nah. Tuh. Pokoknya punya kandang 2-3 ribu udah bisa ngidupin berapa keluarga deh? Ya berapa ya? 2 kepala keluarga. 2 kepala keluarga. 2 kepala keluarga. Mas Rizky belum nikah. Belum nikah. Mau nambah lagi nggak? Satu lagi sana. Boleh, silakan. Mas Rizky mau nambah lagi nggak maksudnya? Oh, mau nambah lagi ya? Pakan. Apa namanya peternakannya? Kandang. Kepengennya pengen. Insya Allah kalau ada rezekinya nanti bolehlah nanti nambah kayak gitu. Nah, selain dikasih dedek namanya, pakan konsentrat, Iya. dikasih apa lagi? Vitamin atau apa? Vitamin sih biasanya di air. Oh, di air. Nanti di air, nanti ada jenisnya, ada berbagai macam jenis lah, mulai dari yang Fit D, ada yang buat ketahanan daya tahan tubuh, ada yang buat kerabang telurnya lebih bagus ya, kan? lebih keras, cangkangnya lebih keras gitu. Berarti vitaminnya dari air tuh ada minimal 3 macam ya kan tadi? Minimal 3 macam. Buat ketahanan tubuh, buat cangkang telurnya biar keras ya kan? Itu dari air ya? Dari air. Itu dari mana tuh Mas? Ini bisa dibuka sini? Ini dibuka terus? Iya, dibuka terus, ini buat pengairan Mas. Airnya dari mana tuh maksudnya? Airnya dari sini, dari toren. Oh, dari toren ya? Iya. Iya. Mana ya? Oh, ini nih. Terus vitaminnya dimasukin ke sini? Enggak Mas, nanti vitaminnya itu dipakai gentong sana, ya kan nanti ada beberapa bungkus, nanti dicampur di sana dengan air itu kalau nggak salah 5 liter sampai 6 liter air nanti dicampur. Nah kita kita ngasihnya di sini pakai ember. Oh, pakai ember. Iya, pakai ember. Tetap dari toren mah air bersih ya? Air bersih. Berarti satu-satu di sini tuangin. Iya, tuangin pakai ember kayak gitu. Nah, nanti sahabat tani vitaminnya itu dari air. Jadi ditampung di ini dulu di bak, diaduk ya Mas ya? Iya, diaduk. Terus baru dituangin per ini nih. Nanti baru didorong sama air bersih ke sana, air tanah. Gitu sahabat tani. Itu yang bisa memperkuat telur ayam biar kuat, biar nggak gampang pecah ya Mas. Betul. Ayamnya tahan lama, nggak cepat mati ya. Iya. Satu lagi apa tadi? Buat kerabangnya lebih tahan lama. Kerabang telurnya, kerabang produksinya di sini, kerabang gitu. produksi ayam. Iya, iya. Dia harus minum terus ya? Iya, minum terus Mas. Ini kalau ke sana dapat minum juga nih, ngalir ke sana? Iya, ngalir ke sana sampai ke ujung. Nanti ada pembuangannya di sana Mas. Kayak gitu. Oke. Apalagi Yas? Kita kasih pakan dulu ke panen dulu nih. Terserah, silakan. Panen dulu boleh. Panen dulu, apa pakan dulu deh? Pakan dulu biar. Pakan dulu boleh, silakan. Halo sahabat tani, nah ini kita mau kasih makan ayam petelur sama Mas Rizky. Ini secukupnya aja Mas ya? Ya, secukupnya aja. Ini langsung nih, nggak usah dicampur-campur ya? Iya, nggak usah Mas.
Nah, cukup segini dulu ya. Ya, pakai ini yang ini, Mas. Oh, ini ganti nih Iya. agak kecil. Terus tarik nih. Ya. Enteng, guys. Terus dituangin. Iya, disebar. Dari bawah dulu nih ya? Iya, boleh. Siap ya? Tuh. Mudah-mudahan ini yang atas sudah habis nih. Ya, udah kosong. Gini bener nggak, Mas? Ya, kayak gitu, Mas. Makan-makan biar gemuk, telurnya banyak. Aman, mantap, habis sama sono. Nah, udah nih, Mas. Ya. Pegel juga ya? Ya, memang kayak gitu. Sekarang kita panen. Panen. Pakai apa panennya? Pakai ini, Mas, pakai tray. Pakai tray ya? Iya. Dari plastik ya? Ya. Sahabat Tani, nah kita mau panen nih telur ayam. Satu tray ini berapa butir, Mas? Satu tray ini 30. 30 butir, 30 berarti butir. sekitar berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo lebih. Nah, satu gini 2 kilo, 30 butir, berarti 1 kilonya 15. 15 telur ayam. Nah, kita panen ya. Ini kayaknya telurnya masih bagus, jadi nggak rata, bulat. Nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil nih. Lihat, yuk panen ya, Mas. Ya, silakan. Ini jalannya kemana nih, Mas? Ke sana sini. Nah, gini ya, Mas. Wih, Iya. masih panas nih, masih anget. Masih hangat. Cakep. Mas Rizky, ini sehari berapa kali jam sekali panen? Oh, berapa jam? Iya, ambil ya. Diambilnya sih paling sekitaran nggak sampai 1 jam sih ya. 1 jam Udah, habis nih? 1 jam habis sih. Dia kalau bertelur jam berapa aja sih? Ada Kalau bertelur sih, kalau untuk pertama ya itu sekitaran jam 7 udah bertelur. Oh. Nah, jam 7 sampai nanti itu sore kita terakhir mungutin itu sekitar jam 3. Terakhir Jam 3 mungut ya? telur ya. Nah, ini gue lihat bersih nih, nggak kena tainya ya, dikit Iya. yang kena tainya, tai ayamnya. Iya. Itu gimana caranya nih, sistemnya? Nggak ada sistemnya sih, biasa aja. Ya. Ya dia nelor, Iya. terus turun ke bawah sini. Ya dia kan karena ini ya nggak kotorannya nggak nyangkut ya, nggak nyangkut di kawat. Jadinya Langsung ke bersih, bawah ya? Langsung ke bawah. Oke. Kayak gitu. Nah ini apa namanya? Kalau yang kotor baru dibersihin nih. Dibersihin betul. Wah nggak terasa udah mau 2 kilo aja nih, Yas. Habis. Nih lihat. Tuh. Udah mantap. Asik banget nih, berkah nih, Mas ya. Ya. Apa namanya, bisnisnya menghidupi orang banyak. Makan, hah? Bagus banget, rata tuh. Nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil, sedang. Jadinya bagus. Tuh lihat, coklat lagi. Tuh. Pas, mantap. Kita ke kandang yang kedua, Mas. Silakan. Kalian ngomongin pemasaran. Oke. Kemana aja? Awas, jatuh lo ya. Oke, ini kandang yang kedua, sahabat tani. Nah, ini usia ayamnya lebih Lebih muda. Wah, ini ini dia, kagak berisik nih dia. Nah, ini kandang kedua ya, Mas Iki? Iya, kandang kedua. Nah, ini
ayamnya masih muda? Masih muda, Mas. Betul. Umur 8 bulan? Umur 8 bulan. Oke, nanti kalau udah 15 bulan kayak itu ya, Kayak cepet itu ya? cepat. Nah, Mas Rizky, ini jenis ayamnya apa kalau dia dari DOC-nya? Kalau DOC-nya ini Isa, Mas, namanya. Isa? Isa, betul. Itu usia berapa bulan masuk ke sini? Masuk ke sini itu umur 13 minggu. 13 minggu? 13 minggu. Itu sudah bertelur? Itu belum. Itu nanti kita kasih pakan, kasih vitamin, ada vaksin-vaksin lagi. Vaksin suntik dan vaksin yang lainnya. Itu dia dari umur 13 minggu sampai dengan nelor itu sekitaran 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Terus ganti dari ayam yang udah tua, aftir, ke yang muda itu berapa tahun sekali? Kalau berapa bulan sekali? Sekitaran 5 bulanan lah. 5 bulanan tuh kita baru masuk lagi ayamnya. Kayak gitu. Kan nanti ada di situ kan kita istirahatin kandang dulu lah. Kayak gitu. Cuci. Kalau ada kandang yang rusak, baterainya kita ganti. Kayak Berarti gitu. bertahap ya? Bertahap. Nggak bisa langsung sekaligus. satu kandang ya? Iya. Sederet dulu. Iya. Ya. Oh gitu. Nah, pemasarannya kemana nih Mas Rizky? Kalau untuk pemasaran sih kita sekitaran Gunung Sindur aja ya. Iya. Desa Pengasinan, Gunung Sindur. Paling jauh itu sekitar kita di Tangsel, BSD, Muncul, Rawabuntu, dan Ciater. Kayak gitu. Itu bisa datang sendiri ke sini? Yang mau datang silakan, kita antar juga bisa. Oh gitu. Kayak gitu. Pengiriman minimal berapa? Kalau kita pengiriman sih nggak ada ya, nggak ada minimal pengiriman. Boleh berapa aja silakan. Berarti setiap hari ada pengiriman? Ada pengiriman, Mas, betul. Oke. Nah, apa namanya, sehari 80 kilo pasti habis? Enggak juga sih, Mas. Paling kita nyisa sekitaran 1 peti, 2 peti buat stok besok. Kalau tidak habis ya, kayak gitu. Ya paling yang kejual itu 80 kilo kan bisa 4 peti, 5 peti ya. Itu yang paling yang kejual sekitaran 4 sampai 3 lah. 4 sampai 3 peti lah. Kalau semisalnya memang tidak ramai-ramai banget, kayak gitu. Oke, tuh ya pengirimannya sekitar Gunung Sindur dan paling jauh Tangsel BSD. Itu sudah mencukupi lah buat Mas Rizky dan keluarga ya Mas ya? Iya, betul. Nah ini telurnya saya akuin bagus-bagus, coklat-coklat dan sama lah ukurannya. Oke Mas, makasih Mas Rizky. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih banyak udah dikasih liputan atau bikin konten di farmnya Mas Rizky. Siap. Semoga sukses ya Mas. Amin. Berkah semua. Amin. Ya sahabat tani, kita ke depan dulu ya. Yuk berangkat, gas. Oke, sahabat tani, kita tadi sudah sidak farm dengan Mas Rizky, owner dari peternak ayam petelur, namanya Rizky Farm. Nah, sekarang kita mau closing nih. Kita udah selesai tadi ngasih pakan, pemasaran, telurnya segala macam. Nah, memang ini menjadi penghasilan untuk keluarganya. Keluarga Mas Rizky udah 2 generasi. Nah, 3.000 ayam ini mampu menghidupi 2 keluarga dari keluarga Mas Rizky. Nah, sahabat tani kalau mau beternak ayam petelur, apalagi yang tinggal di desa-desa, itu jangan ragu, semangat terus, karena ini bisa menghidupi keluarga bahkan masyarakat sekitar. Artinya masyarakat sekitar bisa mendapatkan telur yang bagus dan harganya terjangkau, ya nggak? Sesuai dengan program pemerintah ketahanan pangan. Nah ini cocok nih, ketahanan pangan di desa-desa ini, beternak ayam petelur. Nah, oke, mau tahu sidak farm selanjutnya? Nah nanti ikutin aja terus Bang Panca nih, mau kemana arahnya. Kemarin kita gurame, sekarang ayam petelur, besok apalagi kita ikutin. Tonton terus sidak farm di Jagat Tani TV YouTube.